yang baru di Sapa Tetangga. Bintang Ico di Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. mantap. Hari Selasa Selasa romansa. kita bakal berbicara tentang hutang piutang. Enggak dong. Selalu ada cerita yang bikin kita hihihaha. Orang lain mah kerja kaya, liburan kaya. Oh iya. Ini kerja tiba. Setiap harinya selalu ada yang beda. Jangan terus lagunya gini. Perdamaian. Itu ada solis. Seperti meleset-lesetin. Ya gimana sih kau di? Yang terus itu. Magadi. Gak cuma kita, tapi juga tamu dan para tetangga. Semuanya ada di Sapa Tetangga. Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 sampai jam 10 malam. Live streaming di Facebook dan Instagram Prima Media Pro. Para tetangga, balik lagi di Sapa Tetangga. Siaran paling asik Bareng tetangga. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga sama Kang Abi mengenai kenapa tuh malam Jumat tuh jadi menyeramkan. Menyeramkan. Ini bisa ya, mungkin itu ditanyakan masih- sama si Akang yang sebelah sana. Mungkin Kenalan Akang dulu dong. tahu. Ya, Boleh kenalan dulu. dong, boleh Sampurasun. itu. Rasul rampet. Oh iya, Ra, Boleh harus. Kang didekatin Oh, iya. aja mic-nya. Karena kita Ara asli Sunda ya? Asli Darah Sunda. Sunda, Darah iya, Sunda. asli Abi darah Sunda. Akang darah Sunda juga? Sunda. Sunda. Sunda dong. Iya, gitu. Meskipun banyak yang ngira aku Belanda. cici ya. Belanda. Cici. Gak tau kenapa. Company kan lu cucunya company ya? Cucunya Bapak Tapi Mis. ini satu pertanyaan yang cukup unik, Kang. Sebenarnya kenapa malam Jumat? Apakah waktu zaman Akang nih? Akang siapa dulu dong kenalan? Ih, dodol. Kalau boleh tahu siapa nih Kang namanya? Sareng Kenalan Akang saha, dulu Kang? sama tetangga. Kuring Sundaka. Tuh, Sundaka. Namanya Kang Sundaka. Ih, keren. Sunda pisan. banget. Sunda pisan. Sunda pisan. Jiga. Tuh. Mes Jiga. Tapi Mejiga. nama panggilannya apa, Kang? Kalau umumnya sih ya banyak kan orang dulu ya waktu masih nakal lah masalahnya. Oh, zaman Kerngora. Kerngora. Kalau Kerngora banyak yang kenalnya dengan sebutan Ijong. Oh. Kang Ijong. Kang Kalau Ijong. sekarang ya perlahan mengganti buat diri pribadi ya, mengganti nama jadi Sundaka. Kang Sundaka. Kang Sundaka. Ih bagus loh, unik. Iya. Unik Sundaka. Berarti punya 3 nama. Nama kakak KTP, Ijong. Ijong kan nama panggilan. Nah, sekarang Sundaka. Sundaka, wah. 3 nama. Seperti kehidupan. Seperti proses. kehidupan. Iya benar. Oh bener juga. Iya sih. Tapi kalau sekarang ini paling banyak orang memanggil Akang tuh dengan sebutan apa? Kalau teman-teman yang Lama. lama mungkin ya masih tetap Jong gitu ya. Cuman kalau dari Pakarang Adat atau yang udah kenal Teman-teman di komunitas Pakarang Adat. Kang Sundaka. Kang Sundaka. Kang Sunda. Oke, kita panggil Kang Sundaka malam hari ini. Akang pasti juga pernah melalui di mana masa-masa anak tahun 90-an ya enggak? Jelas. Paroek. Ya, zaman di mana anu boga TV itu eta pasti jelema beunghar. Iya. Sampai pengen nonton TV aja. Kudu ngumpul ya, 20 orang gitu ngumpul. Bener-bener. Tapi pernah kok ngalamin kayak gitu? Iya. Nonton sinetron. Zaman TV-nya ada juga yang dicas pakai aki, Ra. Beneran seriusan. TV dia pakai aki. Ya. Waduh, baru tahu. Akang pernah nggak Kang melalui misalkan ngaji dari rumah gitu ke tempat pengajian ataupun kemanapun itu melalui kebun-kebun dulu, harus ke empang-empang dulu atau pohon-pohon besar dulu gitu, dan setiap malam Jumat kenapa menakutkan? Atau menurut Akang zaman Akang itu sudah mulai berlaku nggak sih, kenapa malam Jumat itu menakutkan gitu, menyeramkan gitu? Waktu kecil lah ya. Pernah sih ngalamin. Ya mungkin kalau sekarang kan gini. Jadi berpikir kenapa gitu identik. Kenapa malam Jumat ya? Karena kan emang mungkin suges juga ya orang yang bercerita bahwa cenah jurig, cenah banyak keluar malam Jumat. Cenah ya. Konspirasi deh itu udah balik lagi. Makanya tadi sebutin kenapa orang tua zaman dulu tuh cara mendidik anak-anaknya tuh ibaratnya tidak perlu dengan banyak effort itu ataupun juga yang keras, tapi dengan menakut-nakuti itu adalah sebuah didikan. Bener. Tong main maghrib besi diculik kelong wewe. Iya. Padahal tapi kadang dengan cara kayak gitu sebenarnya kalau sekarang ya berpikiran saya sendiri
Aya bener na oke gitu ya. Bener na oke. Kalau sekarang berpikirnya ternyata bukan menakut-nakuti gitu. Kadang ada kan kalau orang tua dulu ya kadang nggak langsung menjelaskan segala sesuatunya. Tidak poin. Benar. Langsung harus ada Pak Juli itu lah. Benar. Gitu, Padahal mah didinya gitu macok. Kan sekarang udah beranjak. Kalau teh nitah baheula teh ulah kieu. Gitu. Cuman ada namanya juga anak kecil kan kalau disingsieunan lah. Ayeuna geus gede piraku kan disingsieunan keneh. Kan teu lucu. Tapi emang berarti dari zaman Akang sampai Abi sampai Ara ternyata orang tua tuh masih menakut-nakuti di malam Jumat dan ternyata malam Jumat itu menjadi malam yang dari cerita ke cerita itu memang selalu menakutkan gitu. Dibikin stigmanya tuh kebetulan menakutkan. sekarang kan malam Jumat kita tuh lagi ada obrolan namanya tuh ini Keramat. Kisah seram malam Jumat. Tapi sebelum bahas keramatnya kita kedatangan teman-teman dari Pakarang Adat. Mungkin juga para tetangga nih yang lagi nonton malam hari ini. Apa sih Pakarang Adat itu, ya kan? Betul. Apakah ini sebuah komunitas ataupun juga memang sebuah perkumpulan atau organisasi atau mungkin ini juga adalah sebuah perguruan silat? Kita nggak pernah tahu juga. Iya nggak sih? Betul Iya. banget. Mungkin apakah seperti Merpati Putih atau Tajimalela dan segala macamnya atau Godot gitu? masih penasaran kalau boleh tahu nih. Nah Kang boleh Kang dijelasin ya? Boleh dong Kang Sundaka jelasin Pakarang Adat ini apa sih Kang, naon sih Kang gitu? Sebenarnya Pakarang Adat itu Asal muasalnya gitu Kang? bisa disebut wadah. Okay. Wadah bagi orang-orang di mana mereka mungkin mempunyai tingkat kesadaran yang sudah mulai terbangunkan. Berkesadaran apa? Ya dia sadar gimana dia cara untuk mencintai negeri ini. Gitu kan. Gimana dia ingin berusaha memberikan sesuatu untuk sumbang sih. Itu karena sebagian dari kita bukan sebagian sihnya mungkin ada juga di luar Pakarang Adat yang sudah sadar sendiri orang teh hirup di mana sih. Terus tujuannya naon gitu. Naon. Terus kadang kan bagi saya pribadi nih ya, semua bukan tentang apa yang sudah didapat, tapi apa yang sudah kita berikan. Betul. Nah, dibentuklah wadah Pakarang Adat. Gitu. Terus dalam Pakarang Adat ini bisa disebut beda dengan komunitas lain. Komunitas lah ya kalau pasaran karena benar. Bedanya paguyuban masuk ke paguyuban gak sih Kang? Kalau Pakarang Adat kira-kira kategorinya? Fleksibel sih sebenarnya kalau Pakarang Adat, tapi lebih ke wadah orang-orang yang mencintai negerinya. Nah, uniknya waktu pertama saya gabung. Tahun berapa Kang gabung Kang? Sebenarnya kalau untuk di Karawang sendiri mulai ramenya itu atau mulai terbentuknya itu di tahun berapa? Belum lama sih, sekitar setahunan gitu. Itu masih baru banget gitu, baru banget. Iya makanya baru dengar juga Abi juga gitu untuk di Karawang. Tapi sebenarnya udah cukup lama juga. Asal muasalnya pertama di apa daerah mana? Di Bandung. Karena kan tepat sekarang teh tanggal 28 teh Milangkala yang ke-8 tahun. Aduh, Wilujeng Milangkala Pakarang Adat. Anu Kak? Ke-8 tahun. Dan sekarang pun kalau dari Pakarang Adat ya kan kebanyakan komunitas untuk sebutannya ketua ya. Kalau dari Pakarang Adat sendiri itu setiap daerah itu dipegang panglima. Panglima. Siap, keren. Nah, dalam hari ini gitu kedatangan juga panglima dari Garut. Di Karawang teh. Iya. Keren. Ada hadir di sini? Ada. Wow, selamat datang. Yang lagi nonton atau sok ya, pokoknya nama Wilujeng Sumping Karawang. Wilujeng Milangkala juga buat Iya. Ada belibet deh. Wilujeng Milangkala. Ara bisa nggak Sunda gitu? Bisa. Nah, Abi mah maksudnya lahirnya bener-bener asli Karawang gitu. Sundana Sunda Togog gitu ya gini. Ya kan? Bisa campur tapi. Sunda Togog gitu ya. Soalnya kalau Bogor kan dia ini campur-campur Jakarta. Iya. Dekat-dekat ke Jakartanya gitu. Tapi Cikampek aslinya biasa. Bahasa Cikampek mah kieu teh geuning Cikampek teh ya biasa. Nu eta. Nah, kebetulan Kang Sundaka itu berarti di Karawang ini panglima juga.
Ya bisa disebut. Tapi bukan sesuatu yang benar. Itu berarti secara struktur ya Kang ya? Memang strukturnya ya? Padahal sama kita sama. Hanya mungkin tanggung jawabnya aja yang beda ya Kang ya? Tepat. Gitu. Ih asli tepat asaku era ini dia ngomongin tepat gitu. Oke Kang, berarti kan secara struktur untuk di Karawangnya sendiri ini adalah tahun pertama. Iya. Ya. Tahun pertama berarti merayakan Milangkalanya juga tetap ada Milangkala Karawangnya kah atau memang kita tetap ngikut di asal muasal si ini Pakarang Adat yang memang asal muasalnya dari Bandung? Kalau untuk sekarang kita ngikutin yang pusat. Mungkin kedepannya kan karena baru kita bisa mungkin khusus untuk Karawang kita Tapi kalau untuk Karawangnya sendiri itu pertama kali akhirnya masuk komunitas Pakarang Adat ini waktu bulan apa gitu? Pertengahan Agustus lah. Berarti pandemi ya Kang? Agustus. Sebelum pandemi. Sebelum lah. Karena hampir mau pandemi. Oh iya beberapa bulan kemudian akhirnya belum lah, nggak lama lah selama PPKM lagi ya. Iya. Yang cukup unik menurut Abi adalah kenapa tadi Kang Sundaka itu mengatakan kalau memang yang ada di Pakarang Adat ini adalah jalmi-jalmi ataupun juga orang-orang yang memang ibaratnya mereka sudah mulai sadar, entah itu sadarnya dalam arti memang usianya mulai bertambah ataupun juga mereka adalah orang-orang muda dan tapi mereka bergaulnya dengan orang-orang tua. Ada juga orang-orang muda yang memang sering ngobrolnya sama orang tua dan mereka pikiran dewasanya lebih cepat dibanding yang lain. Betul, karena lingkungan juga. Dan memberikan sumbangsih, maksudnya gini Kang. Pertama adalah sumbangsih apa yang akan dilakukan ataupun juga waktu itu tujuan dari Pakarang Adat ini apa. Terus yang keduanya ini apakah memang Pakarang Adat ini identik dengan kesundaannya atau memang secara general adatnya ya memang masing-masing daerah sebenarnya. Gimana? Jadi sebenarnya untuk Pakarang Adat dikhususkan untuk gini, menjaga segala peninggalan dari leluhur. Kita jaga. Jadi tidak identik dengan kesundaannya itu ya Kang ya? Enggak, sebenarnya fleksibel sih kita dari sosial masuk. Yang penting gini, kita gimana sebisa mungkin bisa berguna. Bahkan untuk bukan untuk manusia saja. Kita berusaha untuk berguna bagi alam semesta. Jadi mungkin kalau tiap ada kegiatan sosial, udah pasti Pakarang Adat ikut andil gitu. Nah ini ketika tadi Akang menyebutkan di awal-awal bahwa ada Pakarang Adat juga yang sampai di wilayah Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu ya Kang ya. Apakah mereka memang masih dengan adat yang di asal muasalnya di Bandung itu, atau memang mereka juga berdasarkan ya kalau Jawa Tengah dengan adatnya Jawa Tengah, yang Jawa Timur adatnya dengan Jawa Timur, atau memang udah pakemnya seperti ini Pakarang Adat seperti apa yang Akang gunakan atau di Bandung pertama kali Kang? Enggak juga. Karena gini, karena kan ada peribahasa dari di mana leluhur. Selain itu juga ada gini, ciri sabumi cara sadesa. Apa itu? Tolong jelaskan Ara. Gak ngerti aku juga. Contohnya gini, kita di Jawa Barat ya. Di Jawa Barat identik dengan ikat lah. Kita kan tidak mungkin nggak mungkin memaksakan misalkan dari daerah lain pakai bendo gitunya. Iya gitu. Ya, di Jawa Barat misalkan pakai bendo, nah itu mah di wilayah itu. Kita nggak bisa memaksain, makanya berjuang pun dengan cara cirinya, tempatnya sendiri. Karena kan kita juga nggak bisa memaksakan semua untuk sama. Benar Kang. Bahkan kita juga kuat karena perbedaan. Nah itu sebenarnya rumah tangga gak enak gara-gara beda lah mending lalakin deh. Ada satu aja gitu mah beda deh cari tanah Kang, nggak bisa. Iya benar. Berarti memang berdasarkan wilayahnya misalkan ada Pakarang Adat yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung ya. Kalaupun mereka ada di dalam Pakarang Adat berarti ya memang menyesuaikan dengan wilayahnya masing-masing. Cuman mungkin ada sebuah komitmen yang ibaratnya mah garis besarnya tuh ya sama gitu, tujuannya sama gitu ya Kang ya. Kalau dari Pakarang Adat Karawangnya sendiri udah berapa banyak anggota nih? Nah ini cukup unik nih Kang. Ini juga. Gimana Kang waktu itu? Akang pertama kali asal muasalnya ketemu siapa di Bandung ya, dan akhirnya atau memang dapat instruksi atau Akang yang ibaratnya menawarkan atau dapat kenalan Kang? Akhirnya bisa di Karawang ini. Jadi pertamanya begini. Kumaha asal muasal. Kiwari. Jadi saya juga kan tergabung dalam
komunitas Cikampek Bertato. Oke. Cikampek Bertato. Nah, awalnya gini. Kita tuh dari komunitas Cikampek Bertato tuh punya satu mimpi lah. Oke. Satu mimpi, satu tujuan untuk mendirikan satu monumen kujang. Itu di Cikampek. Di Cikampek. Oke. Bukan kebetulan ya, saya punya saudara di Subang dan yang saudara di Subang itu pun sudah lebih dulu di Pakarang Adat. Oke. Gitu. Saya bilang Ngobrol lah akhirnya. Ngobrol. Oh, kalau emang kamu udah gini, udah gabung aja ke wadah. Jadi kamu nggak ngerasa sendiri. Gitu. Iya. Karena kan gini, kita walaupun ngelakuin hal sebaik apapun, orang yang nggak suka itu pasti ada. Oh, pasti Kang. Jangan berharap semua orang bakal suka. Nah, iya. Itu. Pasti aya wae. Pasti ayo. Aya wae. Cuman kan kalau saya pribadi nggak terlalu ambil pusing. Benar. Makalah saya sambil main ke Bandung. Saya langsung main, terus ya ngobrol lah. Ngobrol biasa. Oh, ya udah. Tentang keinginan gitu ya. Tentang cita-cita. Saya dari komunitas Cikampek Bertato ngobrol lah masalah itu kan. Ya udah sekalian aja untuk ini. Karena ada bahasa gini. Mana saya sih budak kamari sore. Betul. Nyaho naon sih tentang kos kararitu gitu. Nah dari situ kalau saya sih bukan sakit hati ya, maksudnya alangkah baiknya kalau kita bareng-bareng. Ya, gitu. benar. Gitu kan, tidak saling menjatuhkan. Benar. Makalah habis dari itu saya ke Bandung ngobrol ya udah. Kalau apa ya, secara kasarnya mah udah sok diriinnya Pakarang Adat di Karawang. Di Karawang gitu. And yang agak lupa itu adalah yang belum kita tanyain, sebenarnya pendiri pertama kali Pakarang Adat yang di Bandung itu siapa Kang? Pendiri itu bapak kita semua ya, ada banyak sih dari Bapak Luki Hendrawan gitu. Terus ada banyaklah sepuh-sepuh tokoh-tokoh gitu yang mendirikan Pakarang Adat gitu. Dan saya pun saking ya mungkin karena baru ya, kurang tahu semuanya. Tapi yang saya tahu ada beberapa kayak Abah Luki, terus Bapani, banyak sih. Beliau itu yang memang konsennya memang di bidang seni atau memang di religius atau gimana sih Kang? Ya intinya budaya sih. Budaya ya, lebih ke budayaan berarti. Dan akhirnya pada saat itu setelah Akang dapat ibaratnya begini, itu entah instruksi ataupun mandat masuk kategorinya gitu ya. Apa Kang waktu itu Kang langsung dilakuin? Masih bingung atau kumahanya? Gimana caranya ngajak gitu loh. Gitu, mendirikan Pakarang Adat di Karawang. Waktu itu hal yang pertama kali Akang lakukan apa setelah dapat kata-kata seperti itu? Sebenarnya gak nyangka sih. Ya pertama pasti ekspresinya gak nyangka dong ya. Gak nyangka pisan gitu. Gak nyangka pisan gitu. Terus naon Kang kira-kira langsung dilakukan? Pas pulang ke Karawang. Masih bingung atau kira-kira kalau kumahanya gitu. Cuman dari Pakarang Adat sendiri jadi gini, sebenarnya dari Pakarang Adat itu gak ada tuntutan sih. Oke. Lakuin apa yang harus kamu lakuin. Terus kalau bisa sekarang, jangan nunggu nanti. Benar. Terus kan intinya sebisa mungkin kamu harus bisa bermanfaat. Jadi, nah kayak tadi ya, kayak anggota gitu di Pakarang Adat Karawang sendiri. Akhirnya bisa bertambah banyak tuh caranya gimana Kang? Sebenarnya nggak banyak. Oke, nggak banyak. Sebenarnya nggak banyak. Berapa sih Kang kalau boleh disebutin kalau sekarang yang memang benar-benar sering ngumpul dan juga Yang sering ngumpul. masuk di dalam keluarga besar Pakarang Adat itu? Kalau di Pakarang Adat Karawang sendiri itu 4 orang. Jumlah. Serius? Setahun itu 4 orang Kang? Kenapa Kang? Karena gini. Kenapa kok 4 orang sih Kang? Karena gini bisa. Kenapa 4 orang? Kenapa banyak? Kenapa nggak banyak sih gitu? Karena gini. Bukankah ini sebuah wadah yang dimana ini juga bisa menularkan kepada, kalau lebih banyak anggota kan menularkannya lebih banyak, lebih cepat juga kan? Nah gini, masalah itu sebenarnya Pakarang Adat itu tidak merekrut. Oke. Tidak merekrut. Jadi yang gabung dengan Pakarang Adat dia datang dengan rasa kesadarannya sendiri. Jadi nggak hayu asup enggak. Karena di Pakarang Adat itu bukan tuntutan, tapi kesadaran.
Gerakan hati. Jadi nggak usah disuruh gitu. Orang kudu kumaha sih. Karena kan gini, segala sesuatu yang dilakukan dengan tuntutan itu nantinya pasti jadi beban. Kan? Beda sama dengan apa yang kita lakuin dengan sadar sendiri. Oh iya, resep. Iya, gitu. Dan dalam arti kita berempat itu bukan nggak bisa banyak gitu. Karena gini, banyak kernaun sih kalau nggak ada gunanya. Oke. Karena gini, berkaitan dengan Sumpah Pemuda juga ya. Nah ini bertepatan nih Ra. Bertepatan hari ini tuh Sumpah Pemuda. Betul. Ya. Karena founding father kita sendiri, Bung Karno, benar. bilang kan, beri saya 10 pemuda. Iya. Bukan 400, bukan 100 gitu kan. Maka akan saya goncangkan dunia. Benar. Gitu. Benar. Gitu kan, makanya di Pakarang Adat mah di Karawang ya. Opat oge mau gitu. Widih. Lain uji. Keren konsepnya ya. Gitu, opat oge Tapi mau. pas denger cuma ada 4 anggota kayak eksklusif banget Pakarang Adat gitu. Tapi itu akhirnya gini Kang, ya ini mungkin bisa entah berhubungan apa tidak dengan tadi penjelasan Akang bahwa jelema mah ngalakukeun naon ge moal pasti resep kabeh. Iya. Ya, bener ya. Terus ada juga mungkin yang berpikir gini, duh nu opatan eta mah asa embung ngajakan deui nu lain Nggak gimana Kak kalau misalkan ada yang sebenarnya tujuannya nggak gitu juga Kang? Nggak gitu juga. Nggak gitu juga ya. Nggak gitu nah, tentu satu penjelasan yang dari Akang nih yang coba Abi galinya dalam arti gini. Kita tuh nggak pernah mengajak, tapi siapa aja yang boleh datang yang tergerak hatinya. Tapi setidaknya gini, bagaimana masyarakat tahu atau pemuda-pemuda tahu tentang kehadiran Pakarang Adat ini jika dari teman-teman Pakarang Adatnya sendiri memang tidak mengenalkan? Gitu loh Kang. Iya nggak sih? Sebenarnya gini, banyak lah yang chat WA atau inbox gitu ya. Kang, hayang atuh gabung sareng Pakarang Adat. Arek naon? Gabung jeung Pakarang Adat mah capek. Ya. Karena kan kalau orang sudah bergabung dengan Pakarang Adat, bukan apa ya, berpikiran negatif atau apa, pastilah setiap manusia atau setiap orang itu dia punya kepentingan. Benar. Sebenarnya kepentingan pun kan ada yang positif, ada yang negatif. Iya. Mana rek naon gitu. Pakarang Adat. Sok kituna oge model kayak gini ya. Ini cuma simbol. Nah ini nanti di segmen kedua kita tanya simbol-simbolnya. Sok mangga lanjutkan Kang. Selama lu mencintai di mana tempat lu tinggal, lu bisa berbakti, lu bisa memberikan sumbangsi yang lu udah Pakarang Adat. Iya. Gitu kan. Oke. Udah Pakarang Adat. Jadi gitu penasaran juga Pakarang Adatnya sendiri emang artinya apa sih Kang? Pakarang Adat itu kalau dari nama ya, Pakarang sendiri itu kan alat. Nah itu benar. Adat kita tahu lah ya. Tapi untuk Secara garis besarnya. Secara garis besarnya ya, kita sendiri misalkan dari diri kita sendiri lah ya, dikasih alat kan, alat tangan itu kan termasuk alat kita. Betul. Dan adat itu yang sesuatu yang benar-benar perlu kita jaga, gitu kan. Adat istiadat, budaya. Kalau udah nggak ada itu, ya udah hancur lah. Benar. Gitu kan. Benar. Karena gini, kan kalau pepatah dulu orang dulu gitu kan, lamun hancur budayana, lamun leungit budayana, stangtu pasti leungit nagarana. Betul. Eta kan. Betul. Jadi di sini Pakarang Adat yang menjaga alat, yang menjaga kayak peninggalan sejarah. Kalau ada yang istilahnya mau ngerusak atau apa gitu kan, pasti. Tapi nggak cuma itu. Kayak mata air, kayak pohon nanam gitu kan. Yang mulai dari hal-hal kecil lah sebenarnya, gitu kan. Sekarang gini, gimana kita bermimpi tentang hal besar kalau hal tidak kecil dimulai, aja tidak perhatikan ya? Kalau hal kecil aja kita malas ngelakuin. Benar. Nah Kang, balik lagi ke si Pakarang Adat yang ada di Karawang ini. Kan tadi kata Kang Sudakah ini ada 4 orang ya Kang ya? Memang apakah itu teman-teman lama atau justru memang adalah itu orang-orang yang sama sekali baru sama Akang? Atau gimana Kang yang 4 orang di Pakarang Adat Karawang ini?
Ada yang baru, ada yang lama sih. Oke. Gimana sih Kang? Sebenarnya ada standar khusus nggak? Pasti dong ketika kita ibaratnya gini, gue mau ada temennya nih Pekarang Adat. Gue yakin sama orang ini. Gue yakin sama orang ini. Pasti ada sebuah ukuran di mana apapun itu pasti ada sebuah ukuran di situ. Apalagi tadi visinya tidak serta merta ibaratnya kebudayaan kan. Jadi pasti ada ibaratnya kriteria mah ibaratnya kriterianya pasti ada. Pasti ada sebuah kriteria dong Kang. Ya nggak sih? Nah dari 3 orang berikutnya lagi itu Akang teman lama atau teman baru, dan kenapa memilih beliau bertiga ini yang ada di Pekarang Adat Karawang menemani Akang Sundaka? Sebenarnya saya nggak memilih. Oke. Mereka sendiri. Oke. Gitu. Pertama datang. Pekarang Adat tuh apa sih? Katanya kan. Yang mana itu pada saat itu? Yang akhirnya jadi gabung itu? Siapa dulu yang bergabung yang bertiga sama Akang jadi berempat? Yang sekarang jadi sekretaris. Iya, sekretaris. Itu gimana Kang ceritanya sekretaris akhirnya memang jadi sekretaris Pekarang Adat? Gue baca cerita. Nah, padahal dia basicnya dia tuh apa, latar belakangnya apa? Kalau Akang kan dari komunitas Cikampek Bertato. Nah, beliau itu dari mana? Sebenarnya dia tuh salah seorang yang selektif sih kalau kata saya mah ya. Komunitas itu selektif nama gitu. Gitu kan. Cuman dia nanya dengan ketertarikannya ngobrol gini. Terus pengen gabung. Nah cik teh aneh mana kan selektif pilih-pilih komunitas teh. Jeung deui gini. Khususnya di Karawang ya, mungkin emang baru. Iya mah atuh komunitas anyar, mana daek gitu kan. Gak apa-apa, tapi emang intinya mah dia suka gitu ngelihat oh karena sebelum ada yang gabung dari berempat itu, saya kemana-mana sendiri. Sendiri. Oke. Sendiri mau sosial atau apa. Emang tetap sih ya, saya juga nggak lepas dari komunitas Cikampek Bertato. Iya, oke. Nah, Kang background dari yang bertiga itu apa Kang? Kalau Akang kan dari Cikampek Bertato. Iya. Yang 3 itu boleh disebutin. Misalkan backgroundnya dari apa gitu? Backgroundnya sih kayaknya kalau dia sama sih komunitas juga ya mungkin ya. Tapi kalau yang 2 ini backgroundnya ada yang di desa juga, kerja desa, terus ada yang ya bukan komunitas sih tapi emang sering kumpul. Sering kumpul. Percayalah pokoknya namanya gitu. Jadi mungkin kenapa akhirnya yang bertiga ini ikut gabung karena mereka sendiri yang langsung menawarkan diri dan nanyanya tuh benar-benar kayak tertarik itu gitu loh sama Pekarang Adat. Akhirnya mereka in lah ke Pekarang Adat. Nah gitu lah. Nanti banyak di segmen berikutnya yang bakal kita tanyakan. Ini udah banyak listnya. Ara mungkin juga banyak. Ada list apa yang mau Ara tanyain? Biar nanti Kang Sundaka nyiapin pertanyaannya nggak tiba-tiba kaget. Pertanyaannya kok gini gitu. Tentang simbolnya sih nanti aku itu nanti bakal tentang simbol. Mungkin juga nanti sedikit Abi bakal menyinggung kenapa milih nama Sundaka. Terus juga mungkin hal-hal yang memang sudah ini ya ibaratnya realnya sudah dilakukan terhadap untuk menjaga budaya ataupun juga misalkan hal-hal kecil kayak tadi menjaga mata air, menanam pohon atau kegiatan kedepannya itu akan melakukan kegiatan apa dari Pekarang Adat. Jadi buat para tetangga juga yang mau tanya-tanya boleh. Boleh sekali. Kalau misalkan ada yang mau nanya boleh langsung aja komen di live streaming kita di Prima Media Pro. Siap. Instagram sama Facebook ya? Facebook pada saat malam hari ini. Karena koneksi ini nih kayaknya bos Telkomsel lagi marah gitu. Lagi marah ya Facebook. Jadi kalau tetangga ada yang mau nanya soal Pekarang Adat bisa langsung komen aja. Mangga di Antos. Jadi kemana-mana tetap di Sapa Tetangga. Siaran paling asik bareng tetangga. Para tetangga balik lagi di Sapa Tetangga. Siaran paling asik bareng tetangga. Dan malam hari ini kita masih bareng Kang Sundaka dari Pekarang Adat. Dan Wilujeng Sumping Kang siapa Kang yang dari Garut? Kang Erwin. Panglima Garut. Kalau Kang Fahri Purwakarta. Kang Fahri di Purwakarta. Aduh. Selamat datang. Cakat Purwakarta maka pisah ku toh Cikampek unggul. bener sama BIC lah. Iya. Nah, para tetangga kita sedang bareng Kang Sundaka dari Pekarang Adat. Kang, 3 nama sebenarnya kalau Akang tuh. Ada nama KTP, panggilan, dari panggilannya Kang Ijong dan akhirnya Akang sendiri menggunakan nama Kang Sundaka. Betul. Kenapa Kang menggunakan nama Sundaka? Kalau yang Abi tahu tuh Sunda tuh susun dina dada gitu ya. K-nya itu apa Kang? Karawang gitu. Kadang kan sekarang ya. Sekarang tuh banyak penyelewengan arti. Oke. Padahal emang iya. Ya sekarang gini aja. Kita dari Sunda aja ya. Kita Sunda sekarang taunya apa? Suku kan? Suku, iya. Padahal
Padahal itu pengkerdilan arti. Nah, padahal itu adalah sesuatu yang besar ya Kang. Tuh. Wah, dulu jadi penasaran Iya, gimana. Arama. Iya. Baca buku lagi atau banyak ngobrol sama orang tua. Baca buku dulu IPA, IPS, bahasa Inggris, matematika. Iya Kang, bener. Yang banyak orang tahu Sunda itu adalah sebuah suku. Padahal Kebanyakan. Padahal Sunda itu artinya lebih dari suku. Bangsa Bukan. mungkin ya bangsa ya. Bangsa. Sebutnya, Dan kalau diartikan dengan teritori, itu kan dulu kita disebut Sundaland. Iya benar. Sundaland dan bangsanya bangsa Sunda. Bangsa Sunda. Terus kalau untuk arti sendiri dari sebenarnya gini, sebelum ke arti nama ya, saya sendiri jadi balik nanya nih. Oke. Sebenarnya bahasa dan aksara kita itu aslinya apa sih? Nah itu Ra, banyak terkikis. Bahkan Abi sempat baca-baca artikel juga, sebenarnya banyak artikel budaya-budaya kita yang dibawa lari ke luar negeri. Banyak artikel-artikel juga sejarah entah kebudayaan dan peninggalan itu maupun bentuk barang anehnya ada di luar negeri Ra. Nah, Jadi semacam kayak budaya kita diambil, dihilangkan, dikosongkan adalah seseorang ataupun pihak manapun yang ingin membuat sendiri, yang akhirnya kayak ABCD itu adalah ya ini gitu. Itu tuh bahasa internasional gitu, dan orang Indonesia, orang Sunda termasuk pun kudu pakai eta. Padahal mah bisa jadi itu dari kita gitu. Enggak. Ya justru ya kitanya sudah hilang gitu. kita bahasanya apa sih? Terus aksaranya kita apa sih? Sekarang gini, kita lihat atau kita lihat aja ya, negara-negara yang masih memegang teguh budayanya dari bahasa dan aksara. Sekarang Jepang. Iya. Huruf aksaranya kanji. Bahasanya bahasa Jepang. Lihat sekarang negaranya. Maju kan? Maju. Ya kan? Iya. Korea. Dia bahasanya bahasa sendiri kan? Terus aksara yang kita punya dan bahasa yang kita punya asli milik kita apa? Udah hilang kan? Kalau yang Sunda tuh tulisannya apa? Kalau kenapa tadi Sundaka ya, dari Sunda. Kalau dari tadi yang tutori Sundaland. Iya, bahasa Sundaland. Sunda. Kalau Sunda kita merujuk ke, ya saya juga belajar lah. Iya, benar. Kalau Sunda itu kan kita ngambil katanya dari bahasa Hana Caraka. Oke, Hana Caraka. Data Sawala. Dari kata sunada. Oke, Sunada. Yang berarti kan matahari. Betul. Matahari. Sebagai segala sumber daya kehidupan. Gitu. Jadi kalau secara wilayah itu Sundaland, kalau secara simbol atau ya matahari. Terus kenapa saya Sundaka? Gitu? Sunda kan tadi ya, matahari. Matahari. Kak, kalau dari bahasa Sanskertanya artinya tenaga. Oh, oke. Jadi kan Sundaka itu kan tenaga matahari yang hidupnya dikasih sambung daya dari matahari gitu. Jadi saya ngarumas gitu. Saya teboga duit. Kasarnanya ngan saukur boga tanaga. Sok berekeun apa yang kita punya untuk negeri kita tercinta gitu kan. Saya punya tenaga, ya udah saya kasih tenaga. Arek naon kek? Arek mengutan sampah kek, arek naon? Ngebersihan gorong-gorong kek ya Kang ya. Itu ibaratnya mah banyak hal-hal yang bisa dilakukan gitu. Hal-hal kecil sebenarnya, dimulai dari hal-hal kecil. Tadi kan itu atas nama Kang Sundaka. Nah Kak Ara nih, tadi membahas seputar simbol yang digunakan oleh Pakarang Adat. Ini kan simbolnya harimau ya? Harimau nggak sih? Ini macan hitam. Macan hitam. Oh macan hitam. Dan serba hitam nggak sih Kang kalau kaosnya atau pakaiannya itu? Dengan ikat juga? Enggak juga sih. Enggak juga. Fleksibel ya. Karena sebenarnya kalau merujuk ke warna di Sunda sendiri itu ada warna. Cuman kan mungkin kalau saya tahu diri lah. Saya belum bukan ininya lah. Ada yang lebih inilah kompeten di bidangnya. Oke. Kalau dari simbol macan hitam gitu kan. Lihat dari macan hitam dia tuh silent tapi jelas. Ya. Gitu kan. Oke. Gitu. Dia mengitari atau menjaga teritorial benar. Sendiri kan. Benar. Sendiri kan. Dia nggak ngumpul apa. Gitu. Cuman di mana suatu saat wilayahnya diganggu,
pasti dia duluan ya. Benar. Gitu kan, pasti dia duluan. Sering muter memang macan hitam itu. Seperti beberapa waktu lalu sempat ada video di salah satu gunung juga masih ada penampakan dari si macan hitam itu. Gitu. Gitulah. Oke, itu kan untuk simbolnya kan macan hitamnya, Kang. Tapi untuk kostum yang digunakan tuh memang bebas atau memang gimana Kang dari ciri khasnya? Ada ciri khas tertentu gak sih dari pakarang adat itu? Iya, ya ini. Itu disebutnya apa sih, Ra? Ini colors atau rompi. Rompi. Pernah saya gini. Pernah ditanya gini ya waktu awal-awal. Enggak, Nah, cenah ieu mah Sunda teh kos gangster. Karena nu make tatoan gitu ya. Atuh udah gini, maksudnya kan ada gini ya, peribahasa balik lagi. Kita kan tetap leluhur ya. Ada bahasa mi indung ka waktu, mi bakal ka zaman. Mohon. Gitu kan. Jadi dalam di tahun ini atau di zaman ini mengikuti zaman fleksibel. Oke. Tapi dalam tanda kutip bukan berarti kita tidak berpakaian adat dan budaya. Oke. Ada momen-momen berarti di jelas. Momen-momen tertentu ada di momen tertentu. Para anggota dari pakarang adat ini menggunakan juga memang khas Sunda. Waktu tertentu, momen tertentu. Bukan berarti kita harus ini gitu kan. Oke. Gitu. Fleksibel sih. Fleksibel jadi lah gitu. Tapi kalau dari Bandungnya sendiri kayak gini. Gimana Kang? Mungkin kalau leluhur dulu pakai jeans. Aduh. Ya kita juga pakai jeans gitu. Ya hebat. Benar juga ya. Keren. Kabayang mun baheula pakai sepatu bot. Aduh. Bener akhirnya pakai sepatu bot. Tapi kan nggak kaku seperti itu. Kita fleksibel. Zaman sekarang gimana nih? Gitu kan. Yang benar mah yang penting mah prinsipnya ya, Kang. Ini semua hanya simbol. Saya simbol. Oke. Hanya simbol. Dan karena kebetulan memang Akang Sundaka ini betahnya dengan pakaian warna hitam, dan memang lalaki mah juga. Abi aja gini ya. Lihat, pas hari Sabtu teh cucian banyaknya, nempo jemuran. Buset teh baju hidung kabeh ieu. Emang cowok sukanya warna hitam. Iya, mungkin salah satunya itu. Beda lagi kalau pakarang adatnya mungkin nanti ada apa ini? Ada anggotanya wanita. Gitu mungkin ada tapi ada nggak sih anggota perempuan Kang di berbagai wilayah apakah memang keanggotaan dari pakarang adat ini memang kebanyakan didominasi oleh pria atau memang ada wanitanya juga, Kang? Kalau untuk wanita nggak ada sih. Nggak ada ya. Oke. Karena memang sangat ibaratnya entong lah apa ya mah gitu. Jadi lebih gimana ya? Kalau di khususnya di Kesundaan ya si cewek itu apa emang dapur gitu? Enggak juga sih. Oke. Sangat dihormati. Oke. Layaknya kita seperti ibu. Ibu. Oke. Jadi cukup terus kudu capean itu. Cukup cewek mah misalkan anu tos gaduh istrinya. Istrinya. Terus lah support. Oke. Nah ini akhirnya adalah kalau Abi ngomongin seputar support, Kang. Untuk istri sendiri atau keluarga sendiri gimana nih, Kang? Dari masing-masing, mungkin dari Kang Sundakanya atau juga pernah dapat cerita dari teman-teman yang lain atau juga dari para panglima yang dari Garut kah, pengalamannya dari Purwakarta atau dari wilayah yang lain. Gimana, Kang, untuk meyakinkan pihak keluarga ini? Supportnya agar mereka benar-benar ya udah support, ketika keluarga support mah atau orang-orang terdekat support mah kita nggak jalannya plong gitu, Kang, teu aya gangguan gitu, asa ante gitu, ridho we gitu. Kalau untuk istri lah ya, saya nggak banyak omong sih. Maksudnya dikasih lihat dengan apa? Tindakan. Jadi nggak kudu, saya tuh di dia. Kieu. Tapi itu kita kadang jalmiman ya, upami di cari nggak lebih. Kadang didenge, kadang teu. Tindakan kita melihat. Salah kieu teh. Dari istri juga. Mencek secara ini deg-degan ayeuna. Daripada bahaya. Mungkin karena deg-degan kadang-kadang gini lah. Ya. Seorang istri kadangkala tidak melihat nilai nominal apa yang didapatkan oleh suami. Tapi ketika ada sebuah perubahan dari suaminya itu menuju ke arah yang lebih baik. Gitu ya, terus sama istri juga ibaratnya kayaknya lebih banyak damainya gitu, Kang ya. Itu juga kayak alhamdulillah banyak perubahan ternyata. Mungkin salah satunya itu nggak, Kang? Iya sih. Kan. Tapi awalnya kita harus introspeksi.
apa ya, mengenal diri kita. Wah, gitu. Aduh, berat eta mah Jadi tiasa ngaragap ke perasaan batu. Ya, laras. Kasarnya gini. Gitu, Ra. Lamun bung diciwit tong. Nah, tong jiwit Iya gitu, Ra. bener. Lamun bung disentak ku batur tong nyentak. Gitu. Batur mah apa? Refleksi dari kelakuan kita. Cerminan. Urang loba geuleuh ka batur, Ya, nyawayana gitu. Batur ge loba geuleuh ka urang tong embung. Nya. Laras. Makanya kalau sama istri enggak ini sih. Dan saya kan cuman minta support aja. Malah didukung gitu. Oke. Nah, Kang, secara tindakan realnya yang dirasakan bagi masyarakat ataupun lingkungan sekitar dengan kehadiran Pakarang Adat ya. teman-teman dari Pakarang Adat ini, kegiatan yang sudah dilakukan semacam apa sih, Kang? Kalau untuk sosial kita Sosial. kayak apa? Kalau bencana, banjir kita Hadir di situ. Terus kalau untuk ya mungkin ada juga kegiatan yang enggak kita ekspos. Gitu kan. Itu lebih memperkuat internal. Kayak kita ya berhubung di sini kita kan jadi betul, ini kan. betul. Jadi cerita akhirnya ya kan, karena juga para tetangga juga pengen tahu nih gitu. Kegiatan dari Pakarang Adat. Iya. Kita setiap enggak setiap minggu juga sih, tapi sering kita kebagian makanan. Gitu kan. Dalam arti gini. Selama kita mau ngasih, misalkan kita bawa makanan. Selama hati pengen ngasih, kasih si A. Udah kasih aja. Benar. Jangan terhalang apapun, kasih. Benar. Mau dia bermobil mau apa. Nah, itu poinnya. Itu poinnya. Ketika kita hati kita menggerakkan, mereka kasih itu langsung. Entong dingkekeun. Ra. Karena itu memang gerakan yang bukan dari keinginan kita gitu. Dari hati gitu. Gitu. Ya, jadi berarti tiap minggu juga tetap ada kegiatan. Kalau untuk selama 1 tahun ke belakang ini kayak per bulannya segala ada agenda nggak? Jelas ada. Kalau Cuman kan untuk kita kondisi kita ke depannya kayak kemarin kan kita pandemi kan ya. Serba terhalang karena mengikuti peraturan dari pemerintah juga gitu kan. Jadi agak terpending lah. Ya gitu. Nah, apa Kang? Banyak kegiatan-kegiatan pending atau mungkin ke depan ini akan ada kegiatan apa nih, Kang? Sebenarnya kalau khusus di Karawang di saya saguluyur now. Apa namanya? Ya, maksudnya gini, mengalir aja. Nah, jelas mas selama kamu ingin melakukan sesuatu, lakukan. Yang penting ada dampak ada dampak positif. Dan bermanfaat. Jadi mengalir aja, Ra. Bahkan mungkin bisa jadi ini ada ide-ide yang tiba-tiba nyeletuk dan eta halus langsung gitu. Bener ya kan? Kayak kemarin kita ngadain apa sih upacara pesantren. Kita sebenarnya kita doang berempat gitu tadinya. Cuman emang ada teman-teman ya kita juga sinergi ya sama komunitas-komunitas yang lain gitu. Ngobrol masalah gimana ya namun ikut upacara karena karena saya punya anak miris gitu, dalam arti saya bukan menyalahkan siapa-siapa ya, karena memang ya nggak bisa juga menyalahkan siapa-siapa gitu kan, bisa gitu, bukan saatnya mencari siapa yang salah siapa yang benar gitu kan. Ini kan karena ini kita mau nggak mau harus nerima kondisi kayak gini tapi dalam arti kita berhenti berjuang kayak anak saya miris gitu. Maksudnya kita makan dulu upacara itu diwajibin. Lebih kau orang buru-buru ke gurunya. Tapi sekarang boro-boro sekolah boro-boro upacara sekolah lagi piain. Ya online. Jadi kayak kemarin tuh 17 Agustus salah satu untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Gitu kan. Kita bikin upacara. Aku makan. Kan urang mah tong ngaya-ngaya saayana nu penting mah intina dapat anak-anak bisa upacara bisa ini dan itu pun dapat respon dari teman-teman baik luar biasa gitu. Makanya saya juga banyak terima kasih lah sama komunitas-komunitas lain. Nah, untuk Pakarang Adat Karawang sendiri mah kan baru ya. Iya. Jadi sebenarnya Cikampek tuh punya potensi loh. Harus ngomong ke Cikampek deh. Banyak yang bilang panjang begitu. Panjang ngomong ke Cikampek mah 2 jam, intinya jam 12 beting. Ya makanya. Karena dulu
dulu sempat sebelum Panglima Karawang kan juga Panglima Cikampek. Karena salah komunikasi gitu kan. Tetap kita kan kabupatennya Karawang. Oh gitu. Kenapa nih kalau Jadi iya ada Cikampek gue Karawang. Mungkin ada juga yang naon sih mana ya Panglima Karawang geraknya di Cikampek wae. Ya apaan Cikampeknya masih Karawang Iya. kecuali Ding deui kan apa ya kita pun terkendala dengan kayak apa perizinan itu kan nyatu saya mah baru gitu. belum saha. Ya itu mungkin juga dirasakan sama teman-teman yang baru membangun juga gitu gitu. Iya nanti bertahap tambah waktu juga akan lebih banyak relasi ya kan akan lebih banyak dipermudah jalannya gitu. Pokoknya jangan dengerin lah omongan-omongan miring. Penting selama ingin lakukan. Nah itu udah positif aja gitu. Oke, tapi kedepannya kira-kira bakal ada apa lagi nih? Kan tadi mengalir aja. Tapi mungkin ada nggak sih kayak ada obrolan, rapat, agenda, ntar tahun baru gitu Kang. bikin acara apa yuk gitu. Apa Kang? Angan-angan dari Pakarang Adat sendiri yang ada di Kabupaten Harapannya Karawang. untuk Cikampek pribadi gitu ya? Apa ya? Harapannya atau kedepannya mungkin ya kalau harapan kita bisa menjadikan tempat di mana kita tinggal lebih baik lagi. Gitu. Dari segi apapun itu. Dengan cara ya apalah gitu kan kayak untuk kemarin aja sama komunitas yang lain lah ya kayak Baraya kayak Latansa atau apa semua komunitas kayak Cikberto, CSC segala kita bareng-bareng dan banyak lagi komunitas kita bareng-bareng berantas sampah-sampah liar atau apa kita kan ya sekarang gini belajar dari pengalaman-pengalaman yang kemarin-kemarin kan waktu hujan banjir. Itulah mungkin kalaupun nggak meredam semua minimal meminimalisir mengurangi yang tadinya mungkin 2 meter jadi 1,5 meter. Iya. Aku juga kemarin lihat tuh kegiatan yang kata hari apa bersih itu ya. Bersih. Ikut ya semuanya ya dari Pakarang Adat ya. Saya ikut. Semua komunitas juga ikut banyak sih yang ikut. Bilangin kalau untuk sosial jalan pokoknya mah. Enggak semua mikir-mikir deh buat sosial mah. Tapi kadang ada juga yang nggak diekspos. Oke. Tadi kayaknya Kang Abi ada yang mau ditanyain deh. Apa lagi? Pas tadi. Oh gitu. Ya, cukup unik ya. Tadi seperti ibaratnya gini. Terlalu banyak stigma di mana orang di luar sana ketika melihat seseorang yang bertato itu ibaratnya makang itunya tatoan gitu. Baju hidung. Bu gondrong gitu. Terlalu banyak ya kan stigma yang muncul memang dari tahun-tahun dulu sampai dengan sekarang gitu. Ada momen tersendiri gak Kang bagi Kang Sundaka ini yang akhirnya dari circle-nya sendiri yang akhirnya orang kudu rada gerak ya, kudu rada lebih positif deh. Ada momen tertentu gak Kang? Ya intinya ruang riung lah ya kumpul gitu. Sebenarnya saya juga nggak menutup diri sih, cuman hanya membatasi aja. Pertama, tahu diri atau keluarga. Dan lagi muncul cara bosen, udah bosen lah kasar. Tapi bukan berarti enggak tetap ngumpul tetap. Cuman mungkin agak dibatasi itu waktunya atau apa. Sebenarnya kalau saya sendiri ya, saya pribadi gini, mempercayai kalau tidak sefrekuensi, itu udah pasti. Tapi kalau kita udah satu frekuensi, pasti kita pasti dikumpulkan dengan orang-orang yang satu frekuensi. Nah gitu lah, iya gitu. Kebetulan frekuensi Akang tuh 107,2 ya Kang. Skala liter ya. Radio kali astaga, kayak 9020 deh. FBFM. Eta mah radio, FM eta mah. Kebetulan zaman kita itu masih radio SW dari luar negeri dan juga radio AM. Aku udah zaman
Sudirman FM berarti beda lagi. Mungkin buat ini konten horornya boleh nggak sih? Entah dari Kang Sundaka atau dari Panglima yang Purwakarta atau Panglima Garut yang punya cerita horor, Kang. Karena kita ada segmen setengah jam lagi, misalnya sampai jam 10 lebih. Ada pengalaman horor nggak, boleh yang diceritain nanti sama tetangga? Kira-kira ada nggak nih? Mangga itu mah badai Kang Sundaka, badai Akang Anuti Purwakarta atau di Garut. Kalau saya sendiri horor ya. Horor gitu. Mistis lah gitu ibaratnya mah bener-bener nepi Kang gebeg-gebegna gitu, Kang. Can sih contohnya. Nah, mungkin bisa karena tanya yang horornya mistisnya saya sendiri. pas ngaca astagfirullahaladzim. Malah juritnya nu was anjing, ieu mah leuwih ti aing cenah. Suwe, jenama panggil cicil mas. Apa? Kalau saya pribadi sih enggak. Enggak ada. Ya mungkin nanti ya. Mungkin kita bakal ngobrol sama teman-teman. Sambil juga mungkin ini juga pamit juga Kang sudah di segmen ini. Iya, mungkin ada Kang gini Kang. Ada hal-hal yang ingin disampaikan atau mungkin juga bagi para tetangga sendiri tentang pangkarak adat. Mangga Kang, atau misalkan yang ingin ibaratnya mas silaturahmi atau misalkan kontak-kontak teman-teman dari Pakarang Adat, kumaha cara nanya, itu aya kegiatan sosial tapi hoyong gitu di rencangan atau di support ku rencangan Pakarang Adat kumaha Kang? Bisa sih. Ke rumah juga bisa. Nah, kelarasan bumi itu di mana? Di Kota Baru di Cariu, Wancimekar. Oh, Cariu, Wancimekar. Oke. Tetep di Polsek Kota Baru. Tetap di Cakat. Oh, Cakat bisa. Ininya sosial medianya mungkin ada Kang? Ada IG Pakarang Adat RI Karawang. Keren. Pakarang Adat RI Karawang. Nah, mungkin para tetangga kalau ada yang mau melakukan kegiatan sosial terus mau sekalian silaturahmi juga sama Pakarang Adat atau butuh bantuan secara tenaga, mungkin kali ya bisa langsung aja DM ke Pakarang Adat RI Karawang. Iya. Tuh, ayo oke tuh. Agent yang mengelola media. Ada agent. Social marketing. Kang sudahkah turun pisan? Sami-sami. Tos sumping ka Prima Media Pro. Mun sami-sami hampura upami aya cariosan-cariosan anu kira-kira kirang enak. Ya, atur nuhun pisan. Makasih banyak Kang Sundaka, para tetangga juga. Yang pasti kita nanti bakal tanya-tanya sama Panglima yang dari Garut dan juga dari Purwakarta, ada cerita enggak gitu ya tentang horor. Kebetulan karena malam hari ini kita bakal bahas soal keramat kisah seram malam Jumat. Jadi mungkin para tetangga juga ada kisah-kisah seram, boleh langsung aja komen di live streamingnya kita di Facebooknya Prima. Tapi da abdi mah yakin Kang Sundaka teh boga cuman boga. Lain ieu mah boga hiji. Oke. Udah pengemuk. Serem aja. Tetap di tetangga. Siar paling asik. Barang tetangga.